Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan solehaku semua? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, dan tidak lupa kita harus tetap bersemangat. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita memasuki subtema 4 pembelajaran 1. Ya, berjudul pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan. Berdoa dipersilakan. Nah, berdoa selesai, amin. Anak-anakku sekalian, silakan kalian buka buku kalian halaman 95. Di halaman 95 terdapat bacaan, kita baca sama-sama ya. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Selain manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sebagian besar tumbuhan berasal dari biji. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah. Lama-kelamaan, akar tanaman tumbuh semakin besar dan kuat. Batangnya juga semakin tinggi dan besar. Daun juga semakin banyak. Setelah dewasa, akan muncul bunga yang kemudian menjadi buah. Buah pun siap menghasilkan biji kembali. Tumbuhan banyak memberikan manfaat bagi manusia. Tumbuhan menghasilkan oksigen untuk pernafasan. Tumbuhan juga menjadi bahan baku kebutuhan manusia berupa kebutuhan sandang, pakaian, pangan, makanan, dan papan tempat tinggal. Tumbuhan peliharaan harus dirawat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Apakah kamu mempunyai tumbuhan peliharaan di rumah? Bagaimana kamu merawat tumbuhan tersebut? Nah, anak-anakku sekarang perhatikan gambar yang ada di bagian bawah. Nah, di situ diperlihatkan pertama-tama itu adalah biji. Biji tumbuh, ada akarnya, jadilah dia kecambah. Selanjutnya jadi tumbuhan muda. Nah, selanjutnya jadilah tumbuhan dewasa. Di mana tumbuhan dewasa di sini? Batangnya lebih tinggi, daunnya lebih banyak, ada bunga. Nah, selanjutnya kalian bisa buka di halaman 96. Pembelajaran 1, ayo mengamati. Lani dan teman-teman sedang mengamati tumbuhan di halaman sekolahnya. Di sana ada berbagai jenis tumbuhan. Ada pohon pisang, pohon jambu, dan tanaman bunga, seperti bunga mawar dan melati. Setiap tumbuhan tersebut berbeda satu sama lain. Ada tumbuhan yang berbuah, ada juga yang tidak. Ada tumbuhan yang berbunga, dan ada juga yang tidak. Lani pun bertanya kepada gurunya tentang ciri-ciri tumbuhan yang ada di sekolahnya. Lani ingin mengetahui mengapa tumbuhan-tumbuhan tersebut berbeda satu sama lain. Guru Lani menjawab pertanyaan Lani berdasarkan penjelasan di buku. Nah, perhatikan pada bacaan tersebut. Perkembangbiakan alami tumbuhan. Sambil kalian juga mengamati gambarnya ya, Nak. Tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda. Ada tumbuhan yang tumbuh dari tunas, ada pula tumbuhan yang berasal dari biji. Tumbuhan yang tumbuh dari biji biasanya adalah tumbuhan yang memiliki buah berbiji. Misalnya mangga,
jeruk, dan jambu. Tumbuhan-tumbuhan tersebut tumbuh dari biji yang ditanam. Biji yang ditanam dan dirawat akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah tersebut akan terus tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan yang sudah dewasa dapat menghasilkan buah. Nah, sebelum kita lanjutkan bacaannya, silakan kalian amati gambar pada halaman 96. Nah, pada halaman 96 itu adalah yang ditunjukkan buah apel. Jadi dari buah apel ada bijinya. Bijinya ditanam. Terus bijinya mulai berkecambah. Lihat di bagian bawahnya ada gambar yang putih, bagian yang putih. Nah, selanjutnya berkecambah, lalu jadilah kecambahnya semakin tumbuh, jadilah tanaman muda. Tanaman muda jadi pohon kecil jadi pohon dewasa. Paham ya, lihat dari gambarnya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Selain dengan biji, ada juga perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Contohnya tanaman pisang. Tumbuhan ini berkembang dari tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tumbuhan dewasa. Tunas ini akan terus tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Jadi pada gambar di halaman 97, dia tidak mengalami proses yang ada bijinya. Karena tanaman buah pisang tidak ada bijinya di sini ya. Terus dia dari apa, Bu? Dia dari tunas. Tunas itu adalah bagian muda atau tumbuhan muda yang muncul dari bagian tumbuhan dewasa. Bisa kalian perhatikan. Ya. Nah, selanjutnya silakan kalian buka buku kalian. Sebentar, Bu Guru jelaskan. Nah, pada perkembangbiakan alami tumbuhan, itu bisa dengan berbagai cara. Dari yang telah kalian baca pada bacaan tersebut, itu dia menggunakan cara apa yang pertama? Biji, melalui biji. Selanjutnya tunas. Nah, dari buku yang kalian pelajari, Bu Guru akan rangkum sedikit yaitu perkembangbiakan alami tumbuhan dia dari biji, tunas, dan umbi. Ya, Nak? Nah, umbi ini bisa dibagi dua. Ada yang umbi lapis dan umbi batang. Nah, ruang cakup pembelajaran kalian untuk sementara cukup ini. Jadi perkembangbiakan alami tumbuhan cukup 3 dulu yang kalian pelajari. Nanti selanjutnya kalian akan pelajari lagi perkembangbiakan alami tumbuhan dengan cara yang lain. Oke? Nah, sudah ya? Sekarang kalian buka halaman 98. Pada halaman 98, tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Bagian tumbuhan dapat dibuat menjadi karya kerajinan. Misalnya karya mosaik. Ini sudah pernah kalian pelajari dari kelas 1. Di kelas 2 juga ada ya. Nah, mosaik dibuat dengan menyusun dan menempel kepingan-kepingan kecil bahan berbentuk gambar suatu benda. Bahan yang dapat digunakan antara lain potongan daun dan biji-bijian, itu termasuk bahan alami, lalu potongan kertas dan pecahan kaca. Sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di buku guru tampilkan. Ini adalah mosaik dari biji-bijian. Kalian pernah membuatnya di kelas 1 dan kelas 2 ya. Selanjutnya, mosaik dari potongan kertas. Ya. Dan yang terakhir adalah mosaik dari potongan keramik. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali pembelajaran di halaman 99. Ini adalah hitungan ya. Ayo berhitung. Inspirasi untuk membuat karya mosaik dapat diperoleh dari mana saja. Kamu juga dapat memperoleh inspirasi dari benda-benda di sekitarmu. Contohnya seperti gambar di samping. Itu gambar apa? Gambar jeruk. Sekarang kita mari berhitung ya, Nak. Ibu memiliki 6 jeruk. Jeruk tersebut
akan diletakkan dalam 3 piring sama banyak. Berapa banyak jeruk yang ada di setiap piring? Ingat, ini adalah pembagian sederhana. Jadi di sini 6 dibagi 3. 6 jeruk dibagi ke dalam 3 piring. Kalian pernah mempelajarinya di kelas 2. Pembagian adalah pengurangan berulang. Jadi, perhatikan pada gambar pertama, 3 jeruk pertama dibagikan di 3 piring. Lalu sisanya 3 jeruk lagi diletakkan kembali di 3 piring. Nah, jadi masing-masing piring isinya adalah 2. Ya. Oke. Sekarang perhatikan halaman 100. Semua jeruk sudah diambil 3 sampai habis. Ada 2 kali pengambilan jeruk sampai habis. Jadi dapat ditulis, perhatikan pengurangannya. 6 dikurang 3, hasilnya 3. 3 dikurang lagi 3, hasilnya 0. Berarti pengurangan tersebut telah selesai. Ada 2 kali pengurangan sampai habis. Di mana kalian tahu 2 kali? Kalian bisa lihat angka 3 yang ada di belakang tanda pengurangan. Jadi 6 bagi 3 sama dengan 2. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun. Perhatikan contoh berikut. Di sini 54 dibagi 2. Dia menggunakan cara bersusun ke bawah. Yang harus kalian lihat adalah bilangan pertamanya, angka pertamanya itu 2 kali berapa yang hasilnya 5? Tidak ada. Jadi cari bilangan atau angka yang mendekati angka 5 pada hasil perkalian 2, yaitu angka 4. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Selanjutnya 5 dikurang 4 sama dengan 1. 1 bagi 2 bisa? Tidak bisa, karena di perkalian 2 tidak ada yang hasilnya 1 atau 1 lebih kecil daripada 2. Jadi 4 yang di samping angka 5 itu turun ke bawah membantu. Jadilah 14. 2 dikali berapa yang hasilnya 14? Yaitu 7. Jadi 54 dibagi 2 sama dengan 27. Sekarang 208 dibagi 8. Caranya tetap bersusun ke bawah. Nah, ya. 2 kali berapa hasilnya 8? Tidak ada. Jadi teman di sebelahnya angka 2 membantu, yaitu 0, jadi 20. 20 kali berapa yang hasilnya 8 kali berapa yang hasilnya 20? Tidak ada yang mendekati 20, yaitu 16. Berarti 8 dikali 2 sama dengan 16. Lalu 20 dikurang 16 hasilnya 4. Perkalian 8 yang hasilnya 4 tidak ada, berarti 4 angka 8 di samping angka 20 turun ke bawah. Membantu angka 4. Jadi 8 kali berapa hasilnya 48? Hasilnya adalah 6. Jadi 208 bagi 8 hasilnya adalah 26. Nah, ayo berlatih di halaman 101. Soal pertama, bacalah cerita berikut, setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Bawang merah adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan umbi. Jenis umbi dalam perkembangbiakan bawang merah adalah umbi lapis. Umbi lapis tumbuh di dalam tanah. Dari umbi lapis tersebut akan tumbuh tumbuhan yang baru. Silakan kalian jawab. Hal apa yang dibahas dalam paragraf tersebut? Nah, soal nomor 1. Hal apa yang dibahas dalam paragraf tersebut?
Lalu yang B, apa yang dimaksud dengan umbi lapis? Yang C, di mana umbi lapis dapat ditemukan? Nah, ini jawabannya. Dari bacaan di atas dibahas mengenai cara perkembangbiakan bawang merah menggunakan umbi lapis. Jawaban nomor 2, apa yang dimaksud dengan umbi lapis? Umbi lapis adalah jenis umbi dalam perkembangbiakan bawang merah. Nomor 3, yang C, di mana umbi lapis dapat ditemukan? Umbi lapis tumbuh di dalam tanah. Sudah? Nah, kita lanjutkan nomor selanjutnya, itu nomor 2. Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat karya mosaik di samping, yaitu mosaik dari biji-bijian, atau kalau kalian mau mendeskripsikannya, bisa kalian lihat itu biji apa saja boleh, tapi jawabannya mosaik dari biji-bijian juga benar. Nah, perhatikan gambar nomor 3, nak. Tuliskan proses pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan berdasarkan gambar berikut. Nah, pada gambar tersebut yaitu adalah gambar buah semangka. Jadi pertama biji, kemudian dilihat ada kecambah, jadi semangka kecil, lalu jadi buah semangka besar. Nah, penjelasannya adalah, bisa dilihat di slide, pertumbuhan tanaman semangka dimulai dari biji. Biji yang terdapat pada buah ditanam di tanah. Biji tersebut selanjutnya berkembang menjadi kecambah. Saat berkecambah akan tumbuh akar dan tunas daun kecil. Kecambah berkembang menjadi tanaman semangka muda. Selanjutnya akan muncul bunga dan bunga tersebut menjadi buah semangka kecil. Buah semangka kecil terus tumbuh dan menjadi buah semangka besar. Baik anak-anakku, selanjutnya kita lanjutkan nomor 4. Nah, pada nomor 4 kita menggunakan cara pengurangan berulang. Perhatikan, 24 dibagi 4, kalian kurangi hingga hasilnya 0. Ya, jadi 24 dikurang 4 hasilnya 20. 20 dikurang 4 hasilnya 16. 16 dikurang 4 hasilnya 12. 12 dikurang 4 hasilnya 8. 8 dikurang 4 hasilnya 4. 4 dikurang 4 hasilnya 0. Nah, sekarang kalian hitung angka 4 yang ada di belakang tanda kurang atau di belakang tanda pengurangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 24 dibagi 4 sama dengan 6. Sekarang kita lanjutkan yang B. 35 dibagi 7, berarti 35 dikurang 7 hasilnya 28. 28 dikurang 7 sama dengan 21. 21 dikurang 7 sama dengan 14. 14 dikurang 7 sama dengan 7. 7 dikurang 7 sama dengan 0. Jadi 35 dibagi 7 sama dengan berapa? Dihitung angka 7 yang ada di belakang tanda kurang, yaitu ada 5. Nah, selanjutnya lagi yang C. 36 dibagi 9. 36 dikurang 9 sama dengan 27. 27 dikurang 9 sama dengan 18. 18 dikurang 9 sama dengan 9. 9 dikurang 9 sama dengan 0. Jadi 36 dibagi 9 sama dengan 4. Yang D. 54 bagi 6. 54 kurang 6 sama dengan 48. 48 dikurang 6 sama dengan 42. 42 dikurang 6 sama dengan 36. 36 dikurang 6 sama dengan 30. 30 kurang 6 sama dengan 24. 24 dikurang 6 sama dengan 18. 18 dikurang 6 sama dengan 12. 12 dikurang 6 sama dengan 6. 6 kurang 6 sama dengan 0. Berarti selesai. Nah, dihitung angka 6 yang ada di belakang tanda kurang. Itu ada 9. Jadi 54 bagi 6 adalah 9. Nah, apabila kalian sudah bisa menghafal perkalian 1 sampai 10, Bu Guru rasa kalian akan lebih mudah menjawab pembagian seperti ini. Ya, jadi tidak perlu lagi kalian kurangi, kalian sudah hafal. Misalnya 24 dibagi 4, kalian hafalkan perkalian 4. Oh iya, 4 dikali 6
sama dengan 24. Begitu juga kalau misalnya 35 bagi 7, perkalian 7 yang hasilnya 35, berarti 7 kali 5. Begitu juga seterusnya ya. Jadi kalau kalian sudah hafal perkalian, kalian akan lebih mudah. Bu Guru harap kalian mau mencoba untuk menghafal perkalian. Nah, untuk nomor 5, Bu Guru sudah memberikan penjelasan melalui video. Nanti silahkan kalian simak ya, Nak ya. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran pertama. Kita akan lanjut ke pembelajaran kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, silakan buka halaman 99. Nah, pada halaman 99 terdapat pembagian sederhana. Sudah ya? Nah, pada halaman 99, soalnya adalah 6 dibagi 3. Nah, pembagian seperti ini telah pernah kalian pelajari di kelas 2. Masih ingat? Karena pembagian sederhana yaitu adalah pengurangan berulang hingga hasilnya 0 atau hingga hasilnya habis. Kita ulangi ya sambil mengingat di pelajaran kelas 2. Jadi 6 dibagi 3 adalah 6 dikurang 3. 6 kurang 3 sama dengan 3. Nah, selanjutnya 3 yang ini kalian kurangkan lagi dengan 3. Jadi 6, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Hasilnya telah selesai. Jadi, Nak, apa yang dihitung? Yang dihitung adalah angka 3 yang ada di belakang tanda pengurangan. 1, 2. Jadi ada 2. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Paham? Baiklah, kita lanjutkan. Silakan kalian buka halaman 100. Nah, di halaman 100 ada soal 54 dibagi 2. Soal seperti ini lebih mudah dengan cara bersusun ke bawah. Yaitu, perhatikan. 54 dibagi 2. Sudah? Nah, yang harus kalian selesaikan di pertama adalah bilangan pertama. 2 dikali berapa hasilnya? 5. Apabila tidak ada, yaitu kalian harus mencari hasil perkalian 2 yang lebih rendah daripada 5. Berapa? Yaitu adalah 4. 4 ini adalah hasil perkalian 2 dikali 2. Jadi 2 di sini. Jadi 2 dikali 2 hasilnya 4. Selanjutnya ini dikurangi. Nah, 5 dikurang 4 hasilnya adalah 1. 2. Sekarang perkalian 2 yang hasilnya 1 tidak bisa karena 1 lebih kecil daripada 2. Akhirnya yang di bawah sini yaitu angka 4 dia turun ke bawah. Jadi hasilnya 14. Nah, sekarang kalian cari 2 dikali berapa yang hasilnya 14? Yaitu adalah 7 karena 2 dikali 7 hasilnya 14. Dikurangi 14 dikurang 14 hasilnya adalah 0. Berarti selesai. Jadi 54 dibagi 2 hasilnya adalah 27. Sampai di sini paham? Nah, kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya yaitu adalah 208 dibagi 8. Jadi sama dengan cara bersusun ke bawah. Di sini 8, di sini 208. Nah, sekarang 8 kali berapa yang hasilnya 20? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, cari hasil perkalian 8 yang mendekati 20 atau ada di bawah 20, kurang dari 20, yaitu dikali 2.
Kalau 8 kali 2 hasilnya berapa? 16. Kalau 8 kali 3 hasilnya 24. Tidak bisa. Kalau kali 3 berarti lebih dari 20. Karena yang dicari adalah kurang dari 20. Berarti 8 dikali 2. Hasilnya 16. Sekarang dikurangi. 20 kurang 16 berapa? Hasilnya yaitu 4. Sudah? Nah, hasilnya adalah 4. Lalu, 8 kali berapa yang hasilnya 4? Tidak ada, karena 4 lebih kecil daripada 8. Jadi apa yang harus dilakukan? 8 yang ada di atas turun ke bawah. Jadilah di sini 40 adalah 48. 8 dibagi berapa yang hasilnya 48? Ayo dicari perkalian 8. Yaitu hasilnya adalah 6. Jadi 8 kali 6 sama dengan 48. 48 kurang 48 hasilnya adalah 0. 0 ya. Jadi selesai. Sudah selesai karena hasil akhirnya sudah 0. Berarti 208 dibagi 8 hasilnya adalah 26. Paham? Nah, sekarang Bu Guru lanjutkan contoh soal selanjutnya. Silahkan kalian buka halaman 101. Baik, anak soleh dan soleha Bu Guru. Silahkan kalian buka halaman 101 nomor 5. Ya, kita akan jawab bersama. Nah, di nomor 5A itu adalah 64 dibagi 4. Kita menggunakan cara bersusun ke bawah. Yaitu, Ibu buat dulu garisnya. 64 dibagi 4. Nah, sekarang 4 perkalian 4 yang hasilnya 6 ada? Tidak ada. Jadi, cari perkalian yang ada di bawah, hasil perkalian yang ada di bawahnya. Jadi 4 dikali berapa nak? Dikali 1, hasilnya di sini adalah 4. Nah, 6 dikurang 4 hasilnya berapa? 2. Bisa tidak 2? Ada tidak perkalian 4 yang hasilnya 2? Tidak ada. Jadi 4 yang di sampingnya turun ke bawah. Jadi 24. Sekarang pertanyaannya, 4 dikali berapa yang hasilnya 24? 4 dikali 6 hasilnya 24. 24 dikurang 24 hasilnya adalah 0. Jadi 64 dibagi 4 hasilnya adalah 16. Sampai di sini paham? Kita lanjutkan soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya. 96 dibagi 6. Ibu Guru bikin dulu garisnya. 96 dibagi 6. Nah, kalian kalau kerjakan di buku tulisnya, usahakan pakai penggaris ya, nak ya. Nah, 6 kali berapa yang hasilnya 9? Tidak ada. Di bawahnya 9. Ada, yaitu 1. Hasilnya adalah 6. Oke, pintar. Nah, sekarang 9 dikurang 6 hasilnya 9 kurang 6 hasilnya adalah 3. 6 dikali berapa hasilnya 3? Tidak ada. Jadi 6 yang di sampingnya turun ke bawah. Nah, 6 kali berapa hasilnya 36? 6 dikali 6 hasilnya 36. 36 dikurang 36 hasilnya adalah 0. Berarti pembagian ini sudah selesai. Jadi 96 dibagi 6 adalah 16. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembagian selanjutnya. Bagian selanjutnya yaitu soal yang C. 225 dibagi 5.
Kita buat lagi garisnya. 225 dibagi 5. Nah, 5 dikali berapa hasilnya 2? Tidak ada. Jadi, kalau tidak ada yang bilangan pertama, lalu gabung dengan bilangan yang kedua. 5 dikali berapa hasilnya 22? Ada? Tidak ada. Sekarang, yang di bawah 22? Ada, yaitu 20, yaitu 5 dikali 4. Hasilnya 20. Lalu dikurangi. 2 dikurang 0, 2. 2 dikurang 2, 0. Tidak perlu kalian tulis. Nah, sekarang 5 dikali berapa yang hasilnya 2? Tidak ada, karena 2 lebih kecil daripada 5. Jadi 5 yang di sebelah sini membantu. Turun ke bawah, 5 turun ke bawah, jadi di sini 5. Nah, sekarang 5 kali berapa 25? Ada, yaitu kali 5. Di sini 25. 25 kurang 25 sama dengan 0. Sudah selesai, nak? Sudah selesai. Jadi 225 dibagi 5 hasilnya adalah 45. Nah, Bu Guru harap dari cara yang Bu Guru jelaskan kalian dapat mengerti. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Bismillah, baik anak-anakku. Sekarang kita sambung ke subtema 4 pembelajaran kedua. Silakan kalian buka buku kalian halaman 102. Di halaman rumah Tony terdapat buah pepaya. Pohon pepaya itu ditanam sendiri oleh ayah Tony. Pohon pepaya tersebut tumbuh dari biji buah pepaya yang ditanam oleh ayah Tony. Berikut penjelasan tentang pertumbuhan tanaman pepaya hingga menjadi sebuah pohon atau tumbuhan dewasa. Tumbuhan pohon pepaya. Pohon pepaya yang ada di lingkungan sekitarmu berasal dari biji pepaya. Biji pepaya yang ditanam di dalam tanah akan melalui beberapa proses sehingga akhirnya dapat menjadi pohon pepaya dewasa. Pertama, biji pepaya yang ditanam akan berkembang menjadi kecambah. Saat menjadi kecambah, dari biji pepaya akan tumbuh akar dan tunas daun kecil. Selanjutnya, kecambah tersebut akan menjadi tumbuhan pepaya muda. Daun yang awalnya kecil akan terus tumbuh semakin besar dan banyak. Akar dan batang tumbuhan pepaya juga akan tumbuh dari kecambah tersebut. Jika terus dirawat dengan baik, tumbuhan pepaya muda tersebut akan berkembang menjadi tumbuhan dewasa atau pohon pepaya. Setelah itu, barulah pohon pepaya dapat menghasilkan buah pepaya. Nah, pada halaman 103 ada bagannya, silahkan kalian isi anak ya. Nah, kita lanjutkan pada halaman 104. Ayo mengamati. Permainan melompati kaki teman dilakukan dengan kerja sama. Pernahkah kamu bekerja sama saat bermain? Pernah ya, apalagi kalian yang suka bermain sepak bola. Nah, kerja sama merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kalian bisa lihat pada gambar halaman 104, itu bermain sepak bola dan bermain tarik tambang. Kerja sama dapat menumbuhkan kebersamaan. Selain itu, suasana akan menjadi rukun dan nyaman. Sikap bersatu dalam permainan berkelompok dapat dilakukan dengan cara tidak saling menyalahkan ketika mengalami kekalahan. Pada permainan tertentu, jika tidak bekerja sama, permainan dapat membahayakan. Misalnya, ketika bermain bakia, kalian pernah bermain bakia waktu kelas 1, nak? Jika kaki yang melangkah tidak kompak, kamu akan terjatuh. Nah,
Di sini dijelaskan bahwa kerjasama itu dapat menumbuhkan kebersamaan. Nah, suasananya akan menjadi rukun dan nyaman. Dan pada permainan yang menggunakan kerjasama tidak boleh saling menyalahkan. Baik, anak-anakku sekalian, cukup sekian penjelasan dari Bu Guru untuk pembelajaran kedua. Insya Allah kita akan sambung besok untuk pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.